Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Madani Widyaswara dari Balai Tingkat Kalimantan Ambon. Hari ini kita akan membahas terkait sistematika karya tulis ilmiah. Sedikit perkenalan singkat terkait saya, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengetahui karya-karya saya lebih banyak lagi, silahkan mengecek ID Scopus, ID Sinta, ataupun ID objek saya. Nah, ini beberapa pengalaman publikasi yang pernah saya lakukan, baik itu di nasional maupun internasional. Baik, Bapak Ibu, indikator hasil belajar kita hari ini itu adalah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi sistematika karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah yang akan kita bahas dalam pelatihan ini mungkin kemarin sudah disebutkan ya oleh pemateri sebelumnya, bahwa materi yang akan kita bahas itu adalah artikel ilmiah. Jadi setelah pelatihan ini Bapak Ibu sangat diharapkan bisa mempublish, bisa menerbitkan artikelnya baik di dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sekedar informasi Bapak Ibu, kalau kita BDK Ambon punya jurnal yang namanya Jurnal 12 WHR. Semoga Bapak Ibu bisa submit di jurnal BDK Ambon. Nah, saya mau latih fokus dulu. Apakah Bapak Ibu sudah fokus? Lihat instruksinya, sebutkan warna, bukan dibaca. Siap? Siap. Hijau. Merah. Nah, masih ada yang salah, yang merah dan kuning. Oke, coba. Merah. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Jadi sudah fokus ya, sudah bisa menerima materi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ingin tahu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang artikel ilmiah. Mungkin Pak Arsyad silakan. Siap Ibu. Artikel ilmiah itu artikel yang disusun berdasarkan fakta. Oke, artikel yang disusun berdasarkan fakta. Luar biasa sekali jawaban Pak Arsyad. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Arsyad. Oke, itu kayaknya Pak Arsyad ini sudah biasa menulis ya? Belum terlalu juga Ibu. Oh, belum terlalu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah pernah menulis artikel ilmiah? Belum ya, semuanya belum ya. Oke, tidak apa-apa, karena itulah Bapak Ibu ikut pelatihan hari ini. Nah, apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu kalau menurut data saya itu adalah thinking in words. Jadi pemikiran yang dituangkan di dalam kata-kata. Pemikiran apa yang bisa dikatakan sebagai artikel. Betul tadi apa yang disampaikan Pak Arsyil, bahwa pemikiran yang menyajikan gagasan atau pemecahan masalah yang disusun secara objektif, didukung berdasarkan fakta atau teori, dan melalui pendekatan atau metode ilmiah. Jadi tidak semua pemikiran yang dituliskan di dalam kata itu bisa dijadikan atau dikatakan sebagai artikel ilmiah. Jadi scientific writing itu easy when you know how. Mudah ketika Bapak Ibu tahu bagaimana menulis artikel ilmiah. Semoga setelah pelajaran itu Bapak Ibu bisa merasa menulis itu adalah hal yang mudah ya. Amin. Amin. Oke, nah sekarang kita diskusi kelompok. Sudah ada kelompoknya ya? Sudah ya. Mari, oke. Silakan tolong Ibu Ayu mengambil semuanya. Silakan dibagikan untuk masing-masing kelompok. Nah, Bapak Ibu akan mendiskusikan terkait bagaimana sistematika dari setiap artikel, dan silahkan jelaskan standarnya masing-masing. Untuk artikelnya masing-masing kelompok silahkan ambil di link berikut. Linknya sudah saya share di grup WA, dan tadi kertasnya sudah didapatkan oleh masing-masing kelompok ya? Sudah belum? Oke, yang dapat nomor 1 berarti dia akan menganalisis, mengidentifikasi link artikel pertama. Begitu seterusnya. Oke, silahkan diskusi. Saya kasih waktu 4 JP untuk melakukan diskusi. Oke, sudah ya? Baik, selanjutnya kita akan presentasi. Saya akan minta 2 kelompok untuk melakukan presentasi. Nah, ini saya sudah speed menggunakan Word Wall. Yang presentasi pertama itu adalah kelompok 1. Kelompoknya Pak Awe ya,
Oke. Nah, silakan. Oke, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1. Baik, kita kasih tepuk hebat dulu untuk kedua kelompok. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, apa yang dipresentasikan, apa yang Bapak Ibu diskusikan tadi itu semuanya sudah benar. Jadi, sistematika artikel itu terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dari pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Nah, untuk judul di sini saya hanya memberikan penguatan sedikit bagaimana cara Bapak Ibu menentukan judul. Jadi judul itu harus menarik perhatian pembaca. Kenapa? Karena yang pertama kali kita lihat, yang pertama kali pembaca lihat ketika melihat artikel kita itu adalah judul. Terus judul itu harus secara jelas mencerminkan tema utama dan harus spesifik, minimal 8 kata atau maksimalnya 15 kata. Jadi ada aturan panjang dari judul tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya abstrak. Abstrak ini ringkasan singkat dari sebuah artikel atau biasa juga disebut sebagai jendela atau iklan daripada karya kita untuk si pembaca. Jadi ketika orang ingin mencari suatu artikel, mereka tidak akan membaca secara utuh dari judul sampai kesimpulan. Yang mereka baca setelah judul itu adalah abstrak. Jadi abstrak ini sangat penting Bapak Ibu. Itulah kenapa di dalam abstrak itu ada elemen-elemen yang harus kita penuhi. Jadi kita tidak sembarangan menulis abstrak. Apa saja itu? Yang pertama, abstrak harus berisi kalimat tema singkat untuk mengorientasikan keseluruhan masalah yang dibahas. Selanjutnya di dalam abstrak juga harus ada tujuan daripada penelitian kita. Selanjutnya ada metode yang Bapak Ibu gunakan, baik itu metode kuantitatif ataupun metode kualitatif. Selanjutnya temuan utama harus diringkas. Jadi pembahasan Bapak Ibu atau temuan Bapak Ibu itu harus diringkas di dalam abstrak. Selanjutnya ada kesimpulan dan yang terakhir ini sifatnya opsional Bapak Ibu, yaitu implikasi. Jadi boleh ada, boleh juga tidak ada. Itu yang harus ada di dalam abstrak. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, di dalam daftar pustaka ini biasanya penulis itu menggunakan aplikasi atau manajemen referensi. Biasanya ada yang Mendeley, ada yang Enon, ada juga yang Zotero. Dan yang penting Bapak Ibu harus menggunakan style sesuai gaya selingkuh jurnal. Jadi gaya selingkuh itu adalah template dari suatu artikel yang sudah ditetapkan oleh jurnal tertentu. Misalnya nih Bapak Ibu rencana submit artikel di jurnal 12 WHU, berarti jurnal 12 WHU ini punya template. Nah, template itulah yang harus Bapak Ibu ikuti ketika mau submit artikel. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana misalnya menggunakan Mendeley? Ini sudah saya buatkan video tutorialnya. Untuk aplikasinya Bapak Ibu boleh download di drive ini. Linknya sudah saya share di grup WA. Terus untuk video tutorialnya dari awal sampai akhir itu juga sudah saya buatkan. Silahkan Bapak Ibu nonton. Dan jika ada yang masih dibingungkan, ada yang ingin ditanyakan, boleh WA saya secara pribadi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah contoh daftar pustaka. Di sini contoh daftar pustaka yang menggunakan style Harvard. Nah, Bapak Ibu sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan? Silakan Ibu Riana. Ibu, apakah semua jurnal itu punya daftar pustaka yang sama Ibu? Apakah stylenya sama Ibu? Bagus sekali pertanyaan Ibu Riana. Apakah style dari setiap artikel itu sama? Jawabannya adalah tidak. Jadi kembali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam suatu jurnal itu memiliki gaya selingkuh atau template, termasuk daftar pustaka yang mereka atur.
Jadi apakah mereka menggunakan style Harvard, apakah mereka menggunakan style IEE misalnya, ataukah biasa juga ada yang namanya style apa, itu tergantung dari gaya selingkuh jurnalnya. Jadi tidak sama ya, tidak semua jurnal atau artikel itu memiliki style pengutipan yang sama. Seperti itu Ibu Diana ya. Makasih Ibu. Sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, cukup. Baik. Nah, selanjutnya itulah tadi penjelasan terkait sistematika karya tulis ilmiah. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Saya Ibu. Oke, silahkan Pak Arsyil. Jadi kalau saya lihat kesimpulan hari ini adalah sistematika itu bicara masalah struktur artikel, itu mulai dari judul, Ya, kemudian abstrak beserta kata kuncinya, ya, kemudian pendahuluan, betul, kemudian metodenya, betul. kemudian hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan referensi. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk hebat dulu untuk Pak Arsyil. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, luar biasa. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arsyil, Bapak Ibu, bahwa struktur artikel ilmiah itu mulai dari judul, terus abstrak, terus ada kata kunci. Jadi setelah abstrak itu ada kata kunci, terus ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dari pembahasan, kesimpulan dilanjutkan dengan daftar pustaka. Dan tolong diingat bahwa di dalam satu artikel yang paling penting itu adalah gaya selingkuh atau template daripada artikel itu. Karena bisa jadi suatu karya Bapak Ibu itu ditolak ketika template-nya tidak sesuai dengan template jurnal tersebut. Jadi itu sangat sangat krusial dalam dunia tulisan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya melakukan evaluasi masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Cukup ya? Ya, terima kasih. Oke, berarti sudah jelas ya? Jelas. Jelas Ibu. Sudah bisa menyusun outline? Insya Allah bisa Ibu. Oke, baik. Baik, hari ini Bapak Ibu kita akan kuis. Jadi silahkan men-scan barcode atau klik juga link yang ada di dalam layar PPT saya. Silahkan di-scan. Ini terkait materi hari ini. Saya ingin tahu seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu terkait bagaimana mengidentifikasi sistematika karya tulis ilmiah, mulai dari judul sampai dengan referensi. Oke? Nah, silahkan dikerjakan. Tampilan dalam report itu akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup menggerakkan si astronot ini dan hindari, nanti akan muncul robot-robot, hindari robot-robot tersebut. Terus jawab pertanyaannya, misalnya yang ini nomor 1, hal-hal yang harus ada dalam undang membuat suatu artikel adalah sebagai berikut, kecuali apa? Nah, Bapak Ibu tinggal menjalankan si robot ini masuk kemana? Apakah hasil analisis, apakah gen atau kesenjangan, apakah pentingnya penelitian yang dilakukan, atau apakah topik atau tema kerja secara keseluruhan. Seperti itu ya. Sudah bisa? Sudah masuk? Oke. Sudah Ibu sebentar masuk. Oke, luar biasa. Silakan dikerjakan. Soalnya mudah kan? Ya Ibu. Susah gampang Bu. Susah gampang. Oke. Nah, ini bagus sekali. Oke. Di sebelah sini bagaimana Pak Arsyil, aman? Aman Ibu, sudah saya jawab tadi, sudah tersimpan. Ya, sudah tersimpan ya. Oke, luar biasa. Pasti ini luar biasa ya, semangatnya luar biasa, sampai dievaluasi juga luar biasa. Nah, di sini saya sudah lihat sudah muncul hasilnya. Wow, ternyata juara satunya adalah Pak Arsyil. Kita kasih aplaus. Juara kedua diikuti oleh Pak Ismail dan juara ketiga adalah Ibu Ayu. Oke, kita sekali lagi kita tepuk hebat.
untuk kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, saya ada kata practice makes perfect. Jadi dengan Bapak Ibu terus mempraktekkan untuk menulis, insya Allah Bapak Ibu bisa berhasil menulis artikel ilmiah. Itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.